Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Melanjutkan pembahasan tentang jual beli. Syarat yang kedua daripada syarat ma'qud alaih, yang pertama adalah mulkil lahu, milik penuh dari pihak pembeli atau dari pihak bai itu dari pihak penjual, yaitu muthminan, barang atau manfaat, dan dari pihak mustari atau pembeli, saman atau harga. Syarat yang kedua adalah watuhruhu, dan sucinya ma'qud, au imkanu tuhrihi, atau memungkinkan tuhrihi, disucikannya ma'qud alaih, bi ghuslin, dengan cara dicuci. Fala yasihu bai'u najisin, maka tidak sah oleh jual beli barang yang najis. Najis di sini najisun ainin, yaitu najis ain, seperti khinzir, babi, seperti kalbun, anjing, baik dia kulitnya ataupun apapun yang keluar daripada keduanya, ini diharamkan jual belinya. Ka khamrin, seperti khamar, wajil limaitatin, dan kulit bangkai. Wa in amkana, dan jikalau memungkinkan tuhruhuma, oleh mensucikan dari keduanya, kulit bangkai dan khamar. Kalau khamar bitakhallulin, dengan cara menjadi cuka dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, au dibagin, atau kulit bangkai ini disamak, maka yang demikian itu diperbolehkan untuk berjual beli. Kenapa? Karena kalau khamar sudah takhallul, sudah muhawalah, sudah berubah. Ada yang menunjukkan bahwa alkohol ini tidak haram diperjualbelikannya karena tidak najis alkohol. Sedangkan karena sudah takhallul, sudah berubah menjadi khamar, maka dia menjadi najis. Hal ini diriwayatkan ketika turun ayat mengharamkan khamar. Para sahabat kemudian membuang khamar di jalan. Kalau seandainya Rasulullah saat itu melarang, tentu Rasulullah akan melarang seperti halnya kalau misalnya itu najis, alkohol itu, seperti halnya Rasulullah melarang daripada ghaid dan baul di sulukut thoriq, di jalan-jalan yang dilalui manusia. Oleh karena itu ulama ikhtilaf di sini. Tapi memang untuk alkohol, karena dia zatnya adalah memang dianggap oleh sebagian ulama suci. Nah, takhallulnya itu, perubahannya itu menjadi khamar, itu yang kemudian dianggap dia sebagai najis di khamarnya, bukan di alkoholnya. Karena itu untuk khamar yang takhallul menjadi cuka dengan sendirinya, itu diperbolehkan jual beli. Atau kulit bangkai yang kemudian disamak, itu juga diperbolehkan untuk diperjual, selama binatang-binatang itu kulitnya yang disamak bukan najis secara ain. Kalau najis secara ain tentu dilarang. Najis secara ain tentu dilarang. Misalnya ada kulit dompet dari kulit ular, atau dari kulit tikus, atau dari kulit babi, maka yang seperti ini secara ainnya sudah haram, sudah najis, karena itu tidak bisa diperjualbelikan. Wala mutanajjisa la yumkinu tuhruhu, dan tidak sah jual beli mutanajjis, barang yang kejatuhan najis. La yumkinu tuhruhu, yang tidak memungkinkan oleh mensucikannya itu barang, walau duhnan, walau di sini ghayah lirad. Sebab apa? Walau duhnan di sini ghayah lirad, karena ada qaul, ada qil yang mengatakan bahwa minyak yang kejatuhan najis itu bisa disucikan dan sah diperjualbelikan. Nah, pendapat ini di dalam kitab I'anah dikatakan bahwa qauluhu dhaif, pendapat ini adalah lemah. Karena itu dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in dengan ghayah lirad walau duhnan, meskipun minyak yang kejatuhan najis dia tidak sah diperjualbelikan, lakin akan tetapi bal yasihu hibatuhu, akan tetapi sah untuk dihibahkan. Hibah di sini diberi keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin, dikatakan lau tasaddaqa aw wahaba aw asa bin najsin kaduhni wal kalbi soha,
jikalau mensedekahkan atau menghibahkan atau mewasiatkan dengan barang yang najis, kaduhnin seperti minyak yang kejatuhan najis atau anjing, soha sah ala makna nakluliyat. Maksudnya hibah, sodako dan wasiat di sini adalah nakluliyat, yaitu mengalihkan kekuasaan, bukan dalam makna yang sebenarnya sedekah, dalam makna yang sebenarnya hibah, atau dalam makna yang sebenarnya wasiat. Sebab apa? Sebab barang yang najis itu pada dasarnya hukum asalnya tidak bisa dimiliki. Karena sesuatu yang tidak bisa dimiliki maka tidak bisa dihibahkan. Ma la yasihu bayuhu, sesuatu yang tidak bisa dijual belikan, ma la yasihu bayuhu la yasihu hibatu, maka tidak bisa atau tidak sah diperjualbelikan. Sesuatu yang tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan. Sesuatunya itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Seperti apa? Benda-benda najis itu nggak bisa dimiliki. Atau fawasihul khams, yaitu binatang-binatang yang liar, itu juga tidak bisa dimiliki. Adapun dikuasai itu diperbolehkan. Maka caranya adalah nakluliyat, yaitu mengalihkan atau memindah kekuasaan, memindahkan kekuasaan dari satu orang ke orang lain dengan cara akad nakluliyat. Ini adalah syarat kedua dari ma'qud, yaitu tuhrun, yaitu dapat disucikan. Nah, bagaimana jika memang minyak ini kalau kejatuhan najis, sebagian kaul yang menganggap bahwa dia bisa diperjualbelikan adalah disucikan dengan cara dituangin air yang banyak, kemudian diaduk. Ini bagi yang membolehkan, atau bagi yang menganggap bahwa minyak bisa disucikan. Diaduk minyak dengan air itu lalu didiamkan, maka akan nampak posisi air dan posisi minyak. Oleh karena itu biasanya posisi air itu akan di bawah dan minyak akan di atas. Nah, tinggal kemudian menyaring daripada membuang airnya itu sehingga tersisa adalah minyak. Tapi menurut kitab Fathul Mu'in dan I'anah dikatakan walau duhnan, meskipun minyak yang kejatuhan najis, la yasihu bayuhu, tidak sah untuk diperjualbelikan, tapi bisa sah dengan cara nakluliyat, yaitu mengalihkan kekuasaan, memindah tangankan dari satu orang ke orang lain dengan akad nakluliyat, bukan dengan akad baik, bukan dengan akad jual beli. Gimana akad nakluliyat? Akad nakluliyat adalah aku alihkan kekuasaanku, misalnya terhadap kotoran ini kepada kamu dengan biaya nakluliyat, biaya pengalihan, bukan biaya pada ainnya, bukan pada bendanya. Begitu juga dengan pupuk yang sudah kita bahas di awal, kita sentil di awal. Pupuk ini karena memang barang najis, maka dia tidak bisa diperjualbelikan karena tidak bisa dimiliki. Maka akadnya adalah mengalihkan kekuasaan atau nakluliyat. Jadi biaya yang digunakan adalah biaya pengalihan, bukan biaya pada makutnya atau biaya pada mabeknya. Bagaimana dengan baju, sesuatu yang memang dikatakan dalam kitab I'anah, sesuatu yang memang bisa dicuci, kejatuhan najis dan bisa dicuci, maka yasihu bayuhu, dia sah diperjualbelikan. Kenapa? Karena imkanu tuhrihi, memungkinkan untuk disucikannya. Ini daripada syarat yang kedua dari ma'qud, yaitu tuhruhu, dapat disucikan. Syarat ketiga yaitu adalah waru'yatuhu, dapat dilihat, ay al-ma'qud alaihi in kana muayyan, artinya jika barang yang diakadkan ini ada pada posisi muayyan, yaitu ditentukan. Insya Allah akan dibahas di selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.